Oke sahabat desa, kembali lagi di YouTube channel Alana Sekolani. Di video kali ini kita masih bahas seputar transparansi pengelolaan keuangan desa atau pemerintah desa wajib transparan. Nah, di video kali ini kita akan bahas jenis-jenis informasi dalam Perkislip ataukah standar layanan informasi publik di desa. Itu ada informasi yang wajib diinformasikan secara berkala, ada informasi yang wajib disampaikan serta-merta, dan informasi yang wajib disampaikan setiap saat. Kemudian juga ada informasi yang dikecualikan. Nah, dalam Perki ini dijelaskan secara gamblang bahwasanya informasi publik itu wajib disampaikan oleh pemerintah desa. Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala apa saja? Yang pertama, setiap pemerintah desa wajib mengumumkan secara berkala informasi publik desa paling sedikit, yaitu profil badan publik desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat. Itu yang mungkin dapat kita lihat di kantor-kantor desa, profil yang ada di tempel-tempel. Itu informasi publik yang wajib. Kemudian matrik program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi nama ataukah program kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab sumber dan besaran anggaran. Kemudian matrik program yang masuk ke desa, apa saja program yang masuk ke desa, ya, program yang dari pemerintah pusat ataukah program dari pemerintah provinsi ataukah program dari pemerintah kabupaten kota dan pihak ketiga serta data penerima bantuan program tersebut. Misalnya ada program yang masuk ke desa, bantuan sembako contohnya. Ini wajib diinformasikan ke publik, ditempel di papan informasi atau di depan kantor desa, sehingga kita tidak menduga-duga, kita tidak menuduh-nuduh, supaya masyarakat tahu, maka ditempellah di depan kantor desa supaya tidak pemerintah desa tidak dicurigai gitu. Dan memang ini wajib disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu berdasarkan Perkislip nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Kemudian dokumen rencana pembangunan jangka menengah, ya, RPJMDes, RKPdes, APBdes. Kemudian Perdes tentang APBdes tahun berjalan. Kemudian di laporan kinerja pemerintahan desa nih, meliputi paling sedikit itu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Jadi laporan setiap tahun dan laporan akhir masa jabatan kepala desa itu wajib disampaikan kepada masyarakat melalui layanan informasi yang ada di desa. Itu informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala. Kemudian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang wajib disampaikan, diperhatikan ya, mungkin apakah di desa kita sudah memenuhi standar ini ataukah memang tidak sama sekali. Kalau belum, ini kita informasikan, kasih tahu pemerintah desa agar membuka informasi publik supaya tidak dicurigai. Jangan marah masyarakat curiga, sementara kita tidak pernah membuka informasi, memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Mungkin saja pemerintah desa sudah melakukan yang terbaik, tapi informasinya tidak sampai, maka masyarakat menduga kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian laporan keuangan pemerintah desa nih, laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Jadi laporan realisasi APBdes itu, pendapatannya, belanjanya untuk apa, itu wajib disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Kemudian laporan realisasi kegiatan. Nah, realisasi dari APBdes ini wajib juga disampaikan kepada masyarakat. Tidak rahasia. Ini standar layanan informasi publik melalui Perkislip nomor 1 tahun 2018. Kemudian masih di seputar laporan keuangan, kegiatan yang belum selesai. Nah, jadi kalau ada kegiatan yang belum selesai, diinformasikan kepada masyarakat, jangan didiamkan. Dan tidak terlaksana, ya, ada kegiatan sampai akhir tahun anggaran tidak terlaksana, entah itu kendala tidak terlaksana karena misalnya
lahannya tidak selesai atau ada kendala-kendala lain, apapun alasannya, sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi supaya tidak, jadi pemerintah desa jangan juga marah kalau ditanya gitu. Kalau kita sudah benar, kenapa harus takut? Kenapa harus marah-marah? Kegiatan kemudian ada sisa anggaran yang wajib juga disampaikan. Ada kegiatan, ada sisa anggaran, sisa berapa anggaran sisanya, itu disampaikan juga kepada masyarakat. Kemudian alamat pengaduan. Nah, di papan informasi itu juga harus ditulis kegiatan ini, alamat pengaduannya, ke nomor telepon siapa, jabatannya apa. Kalau ada kendala di lapangan, masyarakat bisa melakukan pengaduan, misalnya tukangnya tidak benar. Jadi masyarakat bisa mengadukan melalui alamat pengaduan ini gitu. Kemudian daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintah desa. Jadi adapun perdes-perdes, rancangan peraturan itu wajib disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Kemudian informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik. Nah, jadi standar layanan informasi publik ini dapat diumumkan pada masyarakat. Kalau seandainya masyarakat pengen informasi sesuatu yang ada di desa bagaimana, itu harus diumumkan juga di masyarakat atau kan di depan kantor desa. Jadi supaya masyarakat itu terdidik juga gitu. Kemudian pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud tadi itu ya, paling lambat 1 kali dalam setahun. Nah, dalam 1 tahun anggaran itu laksanakanlah, paling lambat itu setahun sekali. Nah, yang secara serta-merta informasi ini yang wajib disampaikan pemerintah desa, misalnya kalau ada ancaman bencana, kekeringan, kebakaran, dan musibah-musibah lain. Kemudian informasi tentang bencana non-alam seperti COVID itu pemerintah desa wajib informasi bahwasanya ada COVID dan bencana-bencana lain gitu ya. Ataukah demam berdarah, ataukah banjir dan seterusnya. Kemudian informasi tentang jenis persebaran daerah yang menjadi sumber penyakit. Misalnya di daerah tertentu ada wabah penyakit. Jadi pemerintah desa wajib menyampaikan informasi ini pada masyarakat supaya masyarakat tidak tertular atau terkena musibah tersebut. Kemudian informasi tentang rencana gangguan terhadap rutinitas publik. Nah, itu diumumkan secara serta-merta oleh pemerintah desa. Kemudian ada juga informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh diumumkan gitu, disebarkan. Pemerintah desa wajib membuka akses informasi publik desa bagi setiap pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Terima kasih sahabat desa, semoga bermanfaat, semoga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam informasi dan pemerintah desa dapat menjalankan kewajibannya memberikan informasi kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. See you.